Gagasan ini sebenarnya bukan gagasan yang baru. Kami Kajati ini cuma merevitalisasi tadi, membangun kearifan lokal ini menjadi lebih modern, lebih hidup, lebih membumi. Tadi udah bilang sama Pak Gubernur, sangat bagus sekali. Kalau lembaga adabnya ini hidup, pecalangnya jalan, saya yakin ormas juga nggak diperlukan lagi di Bali. Benar nggak? Kalau ormasnya semakin hidup, berarti lembaga adatnya yang lemah. Tatanan dimanapun negara pasti menghadapi hal seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini konsep bukan untuk kepentingan, bukan untuk program kejaksaan, tapi ini semata-mata untuk Bali. Dan kebetulan sekali ada perda yang memang harus kita gerakkan. Maka dari itu saya membawa Pak Gubernur kemana-mana ini dengan konsep bahwa beliau adalah lambang adatnya di Bali. Karena apa? Ternyata di beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan undang-undang yang terbaru tentang KUHP yang akan diberlakukan di tahun 2026, Februari 2006, Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP, ini diatur salah satu tindak pidana atau salah satu jenis pidana yang diatur adalah penyelesaian secara adat. Ini artinya apa? Adat kita ini harus diberdayakan. Maka dari itu saya hadir ke sini. Bagaimana sebelum dilaksanakan ini kita sudah memulainya terlebih dahulu. Dan saya sudah lapor ini sama Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung bilang ini ide yang sangat brilian ini. Kenapa? Tadi sudah disinggung juga sama Pak Gubernur. Biar Bapak Ibu tahu. Biaya untuk makan narapidana di lembaga pemasyarakatan, hasil penelitian saya dulu tuh 2 triliun Pak untuk seluruh Indonesia. Ini baru narapidana. Kalau sekarang sudah 3 triliun. Dengan rata-rata satu hari satu narapidana itu Rp14.000. Berarti dia makan 3 kali itu Rp14.000, nilai anggarannya 2 triliun. Sekarang udah 3 triliun. Itu 2018 hasil penelitian saya. Biaya penanganan perkara setiap jenjang, mulai dari penyidik kepolisian, kejaksaan, ya, sampai kepada proses di persidangan, rata-rata satu perkara 10 juta. Bayangkan itu. Kalau seandainya di Bandung saja 1 tahun ada 160 perkara, atau 1 bulan ada 30-40 perkara, berapa arus negara ini menanggung beban hanya untuk menyelesaikan perkara dan hanya untuk memberi makan para penjahat ini. Kalau itu dialihkan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan makan bergizi, mungkin itu lebih bagus. Maka konsep ini harus kita putus sekarang. Bagaimana perkara-perkara yang kecil ini bisa diselesaikan di tingkat desa dengan pola-pola win-win solution. Kira-kira sanggup nggak bendesanya ini? Harus sanggup. Kalau nggak sanggup nggak usah jadi bendesa. Nanti kami akan mententir Bapak Ibu sekalian. Kami nanti akan mendampingi, kami nanti akan memberikan ilmu-ilmu hukum yang terbaru. Saya pikir sih tidak harus ada ilmunya di sini, karena semua penyelesaian itu dilakukan dengan cara-cara musyawarah. Khusus untuk perkara-perkara perdata, khusus untuk perkara-perkara pernikahan, perkawinan, gugatan-gugatan bagi waris. Ini juga bisa diselesaikan di sini, bukan hanya pidana. Karena kenapa? Kalau semua perkara masuk ke pengadilan, kalau Pak Gubernur bilang, yang hilang kambingnya malah yang keluar sapi, yang hilang ayam yang keluar kambing. Repot Bapak Ibu sekalian. Satu, direpotkan dengan urusan hukum yang tidak harusnya masuk ke pengadilan. Kedua, akan terjadi resistensi yang tinggi di masyarakat. Bapak tahu resistensi? Tahu? Bapak akan menjadi saling balas dendam. Nanti anaknya berkelahi, cucunya berkelahi. Itu akan terjadi. Nah, ini adalah solusi-solusi terbaik yang kita bangun. Kalau bisa diselesaikan di sini, kenapa harus ke sana? Kan gitu. Ya enggak?
Kira-kira paham kan apa yang disampaikan? Nah, ini pola yang sangat sederhana sebenarnya. Bukan milik kejaksaan, tapi milik bapak-bapak adat di sini. Maka kita perkuat desa adat di sini. Kita gerakkan semua organisasi adat di sini. Maka saya bilang sama Pak Gubernur ke depan pecalang ini harus Bapak gaji mereka. Setuju? Pendesa adat ini tamah naikkan gajinya. Kenapa? Untuk memperkuat lembaga adat ini nggak gampang. Kalau lembaga adatnya baik, bagus. Ya, yang penting ya, pendesa adatnya jangan berbisnis. Jangan jadi calo tanah. Jangan jadi preman. Kalau ketemu itu berhadapan dengan kejati. Ya kan? Yang penting jangan dilaksanakan itu. Anda di sini ngayah. Plus dapat gaji. Kalau ngayah nggak dapat gaji nanti apaan ini kan gitu tuh. Saya udah keliling ini. Konsep yang sangat baik yang saya temukan itu adalah di Tampak Siring dan di Mangke Pores, Ubud. Saya keliling di sana. Saya temukan di sana gimana? Bahkan di Mangke Pores, Pak Gubernur, ya, mereka justru bagaimana masyarakatnya selalu ada upacara adat. Kalau bisa ngaben, kalau ada bisa ngaben, tiap minggu ada ngaben Pak. Berat enggak? Kalau masyarakatnya berat Pak. Tetapi kegiatan-kegiatan upacara adat dibiayai oleh bendesa adat. Sehingga masyarakat tidak berat. Kenapa? Karena event-event itu bisa dijual ternyata. Saya berpikir kalau di Bandung kayaknya bisa itu. Semua kegiatan masyarakat adat bisa dibiayai hanya sekedar untuk beli Banten. Beli apa upacaranya bisa dibiayai oleh Bandung. Kenapa? Pendapatan Bandung paling besar di Bali. Benar nggak? Saya yakin masyarakat kalau dikasih itu bukan hanya sekitar 2 juta loh. Bukan hanya 2 juta loh. Karena beliau juga konsultasi sama saya, Pak Kajati, kira-kira kalau saya ngasih dana untuk upacara adat boleh nggak? Saya bilang boleh, untuk kepentingan masyarakat apa sih yang nggak boleh? Asal jangan ada potongan, asal tepat sasaran. Nah, ketika saya ngomong gitu, tidak ada lagi kontroversi di masyarakat. Yang tidak boleh itu ada potongan, tidak tepat sasaran, itu yang nggak boleh. Tapi untuk kepentingan masyarakat, esok semua. Bahkan saya senang sekali ketika Pak Bupati membuat program bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah. Ya, itu sudah program yang sangat maju Pak. Ke depan mungkin satu rumah tangga satu sarjana kalau mau lebih melek lagi kan. Karena kekurangan kita adalah kekurangan literasi. Negara ini nggak maju karena kekurangan literasi, nggak mau baca, nggak mau belajar. Akhirnya anak mulek itu udah gini-gini kan gitu. Kita cuma segini-gini aja jadi penonton di rumah sendiri. Maka dari itu ke depan setelah saya keliling-keliling sama Bapak Gubernur, saya akan bikin perda ini. Karena begitu kompleksitasnya permasalahan masyarakat, permasalahan sosial yang ada di Bali, ini harus kita tata kembali. Ya. Bahkan kami kemarin di Singaraja, Pak Gubernur, saya bilang, masyarakat adat itu bukan masyarakat Hindu, tapi masyarakat itu adalah masyarakat semua yang mendiami wilayah adat. Sehingga di adat itu ada istilahnya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya semua agama yang ada di Bali juga harus tunduk terhadap hukum adat yang ada di Bali. Terlebih-lebih orang datang lagi bawa nama-nama organisasi. Biarkan aja dulu Pak Gubernur, nanti kalau udah melanggar hukum kita ambil dia. Ya kan? Maka dari itu sekarang saatnya kita menggalakkan desa adat, dalam hal ini pecalang Pak. Kapan lagi? Ya. Saya minta Pak Bupati itu di range ini pecalangnya Bapak ini harus betul-betul dikasih honor mereka sehingga dia punya tanggung jawab. Jangan sampai pecalang bendesanya jadi preman, ngurus izin, kelahi sama bupatinya saling gugat, nggak bener. Ada nggak di sini? Ada. Nah, nanti nanya banyak sama saya tuh. Ya, kalau ada yang seperti itu saya tangkap lagi, terpaksa berhubungan dengan saya.
Saya orangnya lembut di depan tapi hati saya keras.